Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 kita akan bahas manajemen risiko di keamanan komputer. Tapi kita akan lanjut dulu untuk kriptografi lanjutan untuk bahas blockchain. Di kriptografi lanjutan ini kita akan bahas kriptografi kunci publik atau public key, kriptografi, dan tanda tangan digital atau digital signature. Hari ini kita akan bahas apa aja. Itu kriptografi lanjutan dari kunci publik dan tanda tangan digital. Kemudian kriptografi populer yang digunakan itu ada SEC, Certificate Authority, Zero Knowledge, dan Homomorphic Encryption. Kemudian kita belajar blockchain dan kriptografi. Lanjut ke resiko keamanan komputer. Dari definisinya, unsur-unsur resiko, proses manajemen resiko, mitigasi risiko. Lanjut lagi, jenis-jenis resiko ada resiko secara teknis, manusia, fisik, operasional, dan kepatuhan. Nanti kita akan bahas sedikit tentang serangan ransomware pada perusahaan X. Ini untuk contoh. Kita lanjut. Jadi kita lanjut, apakah website yang kita kunjungi itu benar atau fake? Jadi caranya kemarin kan udah kasih tahu untuk mengetahui itu eh, aman atau enggaknya. Linknya itu harus HTTPS. HTTPS. Kalau nggak ada S-nya itu berarti websitenya belum tentu aman atau dia belum mempunyai eh, kejaminan aman yang menggunakan sertifikat SSL. Kita lanjut. Ada public key. Public key itu dia digunakan untuk memastikan keamanan komunikasi. Dia ada public key untuk inskripsi dan kunci privat itu untuk deskripsi. Kalau yang inskripsi kan kemarin itu dia merubah pesan asli ke pesan yang tidak dibaca. Kemudian deskripsi itu dari pesan tidak bisa dibaca bisa jadi pesan yang dibaca. Kita lanjut ke tanda tangan digital itu seperti seharusnya dia itu untuk autentikasi dokumen elektronik. Kalau sekarang kan untuk digital signature ini itu udah bentukannya dalam bentuk QR code. Dimana kalau kita scan itu dia ada timestamp-nya yang menunjukkan kalau dokumen itu udah absah dan ditandatangan di tanggal dan di jam tersebut. Jadi kalau untuk di digital signature ini kunci privatnya itu untuk tanda tangan, kemudian untuk kunci publiknya itu untuk verifikasi. Kita lanjut elliptic curve cryptography atau ECC. Ya, ini salah satu algoritma inskripsi yang menggunakan properti matematika atau dari kurva eliptik. Keundangannya itu kuncinya lebih kecil dibandingkan RSA, tapi dia memiliki ketingkatan keamanan yang sama. Lebih efisien dalam penggunaan sumber daya serta aplikasinya itu biasa digunakan dalam perangkat mobile, IoT, dan blockchain. Kita lanjut. Digital signature itu salah satu metode kriptografi untuk memverifikasi keaslian pesan atau dokumen. Cara kerjanya itu biasanya pengirim menandatangani pesan dengan kunci privat, sedangkan untuk yang penerima itu membacanya atau membuka pesannya itu atau informasinya itu menggunakan kunci publik. Itu untuk memverifikasi apakah tanda tangan itu benaran asli atau tidak. Biasanya aplikasi untuk digital signature ini digunakan untuk sertifikat digital, kontrak elektronik, dan email yang terenkripsi. Biasanya untuk yang sertifikat digital yang ada blockchain-nya itu digunakan di kampus kita itu digunakan sama anak AI kalau bikin sertifikat digitalnya itu ada kode untuk verifikasi eh, sertifikat ini emang punya si nama tersebut. Jadi juga termasuk untuk eh,
pencegahan untuk pemalsuan dari sertifikat atau dokumen. Kemudian lanjut Certificate Authority. Ini kalau kemarin kita belajar SSL, ini juga bisa disebut dengan Certificate Authority, yaitu salah satu entitas yang menerbitkan sertifikat kita untuk memverifikasi identitas dalam komunikasi internet. Jadi ada kunci publik dengan identitas entitas seperti perusahaan atau individu. Untuk sertifikat ini biasanya digunakan dalam HTTPS untuk mengamankan situs web. Jadi ini berhubungan dengan SSL yang kita pelajarin di minggu sebelumnya. Terus ada Zero Knowledge Proof. Salah satu metode di mana satu pihak dapat membuktikan kepada pihak lain bahwa mereka mengetahui nilai tertentu tanpa mengungkapkan nilai tersebut. Biasanya ini digunakan untuk autentikasi tanpa kata sandi. Biasanya juga digunakan untuk sistem pembayaran dan blockchain untuk menjaga privasi. Lanjut lagi ke homomorphic encryption. Ini digunakan untuk operasi matematis pada ciphertext tanpa harus mendeskripsikan data terlebih dahulu. Untungannya itu data tetap terenskripsi selama pemrosesan. Biasanya dipakai untuk komputasi kode yang aman, pemrosesan data medis, dan keamanan tanpa mengakses data sensitif. Untuk pengaplikasian skriptologi dalam keamanan itu ada di keamanan jaringan, keamanan email, dan keamanan data. Di keamanan jaringan kita kemarin udah belajar VPN. Dia ini untuk salah satu menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan tidak aman. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya kita kan menggunakan VPN itu untuk mengakses kayak misalnya website di luar yang nggak bisa diakses menggunakan lokal, jaringan lokal kita. Biasanya kita juga memakai VPN. Kemudian SSL atau TLS, ini salah satu yang mengamankan komunikasi melalui HTTPS. Jadi ingat ya kalau ya, websitenya itu kalau nggak ada HTTPS-nya, itu websitenya belum tentu aman. Kemudian ada keamanan email. Keamanan email itu ada PGP, atau Pretty Good Privacy, digunakan untuk menginskripsi dan menandakan email, memastikan kerahasiaan dan keaslian. Kemudian ada di keamanan data itu ada disk encryption. Dia itu mengamankan data dalam perangkat menggunakan inskripsi di seluruh disk seperti BitLocker dan Velcro. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Kalau kita nggak sehat dan nggak aman, ya entah itu keamanan finansial, pribadi, biasanya kita mungkin agak susah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita aman, sehat, ya kalau kita nggak sehat, mau nolong orang aja pasti susah kan. Kita lanjut ke seri kasus dari kriptografi lanjutan ini ada blockchain. Nah, blockchain itu salah satu teknologi yang mengenalkan kriptografi untuk keamanan dan integritas data. Jadi di dalamnya itu menggunakan hashing, terus tanda tangan digital, dan elliptic curve cryptography. Hashingnya itu untuk digunakan menautkan blok-blok dan memastikan integritas. Kemudian tanda tangan digital itu untuk verifikasi atau autentikasi. Kemudian ada ICC itu digunakan dalam mekanisme enkripsi untuk wallet cryptocurrency. Jadi ICC ini digunakan untuk Bitcoin. Ini salah satu contoh blockchain dari tugas kakak. Jurnal kakak. Jadi di dalam ini kakak bikin sistem untuk kurang lebih untuk blockchain teknologi ini biasanya kita melakukan request transaksi dulu. Itu entah request ke data, bikin data,
atau memulai data itu kita request dulu, terus nanti validasi, kemudian bikin blok baru, terus transaksi komplit. Setelah itu baru nanti di menggunakan algoritma dan dibuatnya blok baru. Jadi kalau kalian lupa-lupa, ini untuk penjelasan gambarnya udah kakak di sini nih. Terus di blockchain itu ada unsurnya itu ada blok. Blok itu untuk penyimpanan data. Terus ada rantai atau chain, makanya namanya blockchain. Itu antara penghubung satu blok dengan blok yang lain. Kemudian ada hash, itu dia mengubah. Setiap blok itu mempunyai kunci datanya beda-beda. Dengan kode unik, itu dia menggunakan hash. Kemudian ada node. Node itu komputer yang berhubungan dengan ke jaringan blockchain dan ada konsensus. Nah, konsensus ini ada dua, ada proof of work dan proof of stake. Proof of stake. Jadi ada POW dan ada POS. Ini nanti kalau mau detailnya ini ada faktor di bawahnya. Kita lanjut. Ada perbedaan konsensus dari POW dan POS untuk proof of work dan proof of stake. Jadi kalau sesuai dengan yang digambarkan, kalau dan namanya, kalau proof of work itu dia harus bekerja dulu baru bisa mendapatkan kunci. Sedangkan kalau proof of stake itu dia eh, udah punya kuncinya, jadi dia bisa mengakses data. Terus nanti ini kalau kasih kayak em, perumpamaan, jadi kayak contoh biar kalian mudah memahami. Jadi gampangnya ingatnya aja kalau proof of work itu pasti dia harus kerja dulu baru bisa buka data. Nah, untuk mencari kunci yang tepat, siapa yang berhasil menemukan kunci tersebut, maka dia berhak membuat blok baru di blockchain. Jadi kalau proof of work itu dia udah bekerja keras, dapat kunci, bisa bikin blok baru, dia bisa dapat hadiah juga. Itu biasanya hadiahnya itu dalam bentuk kripto atau seperti Bitcoin. Sedangkan kalau misalnya proof of stake itu dia mereka tuh nggak perlu bekerja keras. Mereka itu biasanya individu yang memiliki banyak stake. Jadi dia udah memiliki banyak kripto dalam sistem. Jadi untuk mempunyai peluang lebih besar untuk dipilih membuat blok baru di blockchain itu bisa mereka bisa melakukannya tanpa harus kayak proof of work, harus kerja keras. Jadi kalau di Polstek itu dia udah punya kuncinya, udah pernah investasi atau berkontribusi dalam sistem. Jadi ya mereka nggak perlu kerja keras untuk bikin blok baru di blockchain, sistem blockchain tersebut. Jadi mereka tuh udah bisa punya akses cepat buat mendapatkan ini juga untuk proof of stake itu biasanya kalau mereka udah punya aset atau kriptonya dengan jumlah yang banyak. Jadi mereka udah kayak punya, kalau kita ke tempat wisata itu kan namanya kunci pas. Terus ini perbandingannya nih, jadi kayak misalnya pertolok itu harus bekerja dulu, nyelesain puzzle kriptografi, baru dapat kunci, dan baru bisa akses blok. Nah, kalau proof of stake itu dia udah punya kunci, karena dia udah punya aset yang banyak di dalam sistem blockchain tersebut. Jadi dia udah punya akses tanpa harus bekerja keras. Kita lanjut. Ini gambarannya juga. Dia juga harus bekerja keras dulu untuk menemukan dan mendapatkan reward block. Ini sedangkan kalau untuk ini dia
membutuhkan 51% untuk menghack ini sistem. Dan untuk proof of stake, karena dia udah punya kunci, karena dia udah punya aset banyak, itu dia bisa menghemat energi. Kita lanjut. Ini perbedaan berdasarkan beberapa aspek. Udah dibikinkan pakai tabel. Kemudian blockchain layer architecture. Jadi dalam blockchain itu ada 7 layer. Di aplikasi layer itu ada MyGPX website atau programmer society, user interface dari front-end dan back-end-nya. Kemudian di layer itu ada algoritmanya, ada smart contract ya. Di insentif itu ada issuance mechanisms dan allocation mechanisms. Konsensus sudah tentu ada POS dan non-POS-nya. Pilihannya tergantung konsensus apa yang digunakan di sistem blockchain tersebut. Dan di network layer itu ada bisa menggunakan P2P network atau dissemination mechanisms. Ada yang gunanya itu menggunakan authentication atau verification mechanisms. Di data layer itu ada dot block, ada timestamp buat tambahan pengamannya, ada hash function selain timestamp dan hash function, dan ada digital selector ya. Digital selector layernya itu ada application, ada nodes, ada storage service dan messaging. Untuk penjelasannya hampir sama. Jadi kalau untuk P2P itu atau peer-to-peer itu salah satu model jaringan sistem komunikasi di mana setiap komputer atau perangkat yang terhubung atau disebut node memiliki hak dan kemampuan yang setara. Jadi mereka bisa bertugas sebagai klien atau server atau penyedia layanan. Jika tidak ada server yang mengatur, maka semua transaksi atau komunikasi jaring ini sebaliknya setiap node dapat berkomunikasi langsung dengan node lainnya tanpa harus melalui perantara. Jadi kalau untuk peer-to-peer itu ciri-cirinya tidak ada server pusat, tidak ada desentralisasi. Setiap node itu adalah peer, dan untuk ciri-cirinya terakhir itu ada toleransi kesalahan atau fault tolerance. Untuk contoh peer-to-peer itu ada kayak file sharing, kemudian ada blockchain dan cryptocurrency, kemudian ada teknologi peer-to-peer seperti sekarang. Oke, ini salah satu. Dipakai juga sama Git. Kalau GitHub, oke, GitHub itu client server. Jadi blockchain itu dia bekerjanya secara desentralisasi. Oke, dijelasin lagi untuk blockchain yang tadi saya screennya nggak ke tampil. Jadi blockchain itu dia tidak tersimpan secara terpusat, makanya dia disebutnya itu desentralisasi. Ini tidak terpusat di satu server doang atau tidak tersimpan di satu memori doang istilahnya gitu. Jadi dia bisa disimpan di komputer lain atau perangkat lain juga. Jadi kalau kita tadi nyimpennya di sini, misalnya di sini kita nyimpen data, nanti kan dia kena hash, di hash itu jadi ID hashnya doang. Nah itu nanti misalnya ini ID hashnya tuh 2001. Nah di sini bukan hanya disimpan di sini, tapi dia disimpan juga ada di sini, ada juga di sini, ada juga di sini, dan ada juga di sini. Kalau misalnya ada perangkat baru lagi juga dia akan ini lagi kita simpan lagi di ID yang sama dengan adanya dia tersimpan di berbagai perangkat, dia itu akan terlihat kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan di sini, tapi di 5 lainnya itu nggak ada yang berubah, berarti
ketahuan nih yang ubahnya berarti ini kan ini misalnya komputer, ini perangkat atau penyimpanan A, B, C, D, E, ini F. Kalau tiba-tiba di F ini ada perubahan, sedangkan di A, B, C, D, dan E itu nggak ada perubahan, berarti ada yang merubah data kita, ada yang berhasil merubah data kita di F. Itu jadi kita bisa tahu siapa yang merubahnya. Nah, untuk blockchain itu, dia kan pertamanya itu kita harus request dulu ya kan. Jadi kalau kita mau bikin eh, blok baru atau data baru, misalnya ini kan blockchain itu kan identiknya dengan bentuknya tuh chain ya. Nah, ini kan tadinya begini, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tiba-tiba kita mau nambahin ada data baru lagi. Nah, ini kan kosong. Jadi untuk ini kita butuh namanya request. Kita request dulu untuk pembuatan blok baru. Setelah request itu kita melakukan verifikasi dulu. Verifikasi dulu apakah misalnya kalau misalnya Bitcoin atau di blockchain Bitcoin itu misalnya apakah dia sudah bayar ataukah kalau misalnya data misalnya apakah datanya itu sudah sesuai dengan ketentuan dari sistem blockchain yang dibuat, itu ada namanya nanti prosesnya verifikasi. Setelah verifikasi baru nanti kita berhasil bikin blok baru. Jadi setelah verifikasinya menggunakan signature digital, itu nanti baru kita berhasil bikin new block. Setelah berhasil bikin new block pun kita butuh namanya nanti kalau sudah ini transaksi kita berhasil. Setelah transaksi kita berhasil bikin new block ini, nanti data kita diubah di keep hash. Jadi di keep hash pakai algoritma. Itu tadi menggunakan ID hash-nya. Jadi dia hanya menyimpan ID hash-nya. Jadi kalau misalnya ada perubahan di 2001 ini di perangkat E, maka ketahuan nanti siapa yang merubahnya. Untuk ininya itu dia 51%, 49%. Untuk keamanannya itu dia sekitar 51% dari penyimpanan data di sistem blockchain. Setelah di keep hash, kita itu berhasil bikin, setelah ada ID hash baru nanti dia berhasil masuk ke dalam blockchain-nya. Jadi create new block. Jadi ini kan tadi kan dari 9 jadi 10. Ini blok barunya. Jadi tadi kalau POW itu kita harus kerja dulu, coba berbagai kunci untuk mendapatkan kunci tersebut, baru bisa bikin blok baru. Nah, tadi dapat hadiah. Tuh hadiahnya itu contohnya untuk di sistem Bitcoin itu hadiahnya Bitcoin. Sedangkan POS itu dia siapa yang punya aset terbanyak di misalnya contohnya Bitcoin ya. Dia sudah punya kunci untuk bikin blok baru. Jadi dia yang penting punya aset banyak, dia bisa langsung bikin blok baru.
Ingat kalau blockchain itu dia desentralisasi, tidak terpusat. Jadi dia semua data ada di semua perangkat atau server atau memori yang menyimpan dari data tersebut. Oke, setelah kita bahas blockchain, kita sini kakak membahas untuk penggunaan POS pada verifikasi dokumen. Jadi kakak menggunakan verifikasi dan validasi untuk verifikasi sertifikat itu menggunakan POS. Jadi kalau kalian mau cari tahu nanti bisa langsung ke ini email apa jurnal kakak. Itu udah kakak taruh di sini nih. Ini udah kakak taruh sini. Ini di stretch sama. Jadi kalau misalnya datanya itu pertama upload sertifikat, terus verifikasi dokumen, nanti sertifikat itu akan diproses di dalam blockchain. Nanti akan diautentikasi dengan MD5 dan jika misalnya emang nama yang tertera di sertifikat tersebut atas nama yang tertera di sertifikat tersebut, maka nanti akan muncul notifikasi verified. Jadi kalau verified itu akan tertera dengan namanya itu verified. Jika tidak ada di dalam sistem, itu maka not verified. Kita lanjut. Serangan terhadap sistem kriptografi itu ada serangan brute force. Jadi dia ini mencoba semua kombinasi kunci sampai berhasil menjebol sistem blockchain atau sistem kriptografi. Dia cari segala kombinasi kunci untuk menjebol sistem kriptografi itu sama namanya serangan brute force. Kemudian ada man in the middle. Man in the middle itu sama kayak penjelasan sebelumnya. Dia ini penyusup antara dua pihak yang berkomunikasi. Dia mencuri atau memanipulasi data. Kemudian ada serangan pada algoritma hash. Di serangan ini menemukan dua pesan berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Kita lanjut, tantangan dalam penerapan kriptografi itu secara kinerja, beberapa algoritma kriptografi itu memperlambat sistem. Kemudian itu secara manajemen kunci, dia distribusi dan penyimpanan kuncinya itu udah pasti harus sama. Itu salah satu tantangannya. Kemudian kalau implementasinya buruk, kelemahan dari kriptografinya itu nanti akan muncul. Kita lanjut ke materi 4 yang seharusnya itu manajemen risiko. Itu untuk mencegah kerentanan yang selalu mengintai. Jadi tujuan dari manajemen risiko ini satu itu untuk mengidentifikasi ancaman dan risiko. Jadi kita bisa identifikasi ancaman dan risiko apa yang akan mempengaruhi dari sistem keamanan yang kita buat. Kemudian menilai dampak itu apakah berpengaruh nanti ke depannya, misalnya hilangnya data penting atau datanya nggak bisa diakses atau server dengan kerusakan sistemnya atau serangan cyber. Kalau servernya down gitu. Kalau servernya down, apakah datanya bisa diakses atau datanya malah hilang gitu. Itu jadi termasuk dari dalam manajemen risiko. Kemudian untuk mengambil langkah-langkah mitigasi atau mitigasi itu untuk mempersiapkan langkah-langkah ini dengan adanya kita manajemen risiko ini kita bisa tahu apa langkah aja yang perlu kita ambil untuk mengurangi resikonya. Kemudian untuk tujuannya itu juga menjaga keseimbangan antara risiko yang kita terima dan biaya mitigasi risiko. Kita lanjut ke risiko keamanan. Itu potensi kerugian atau kerusakan.
yang diakibatkan oleh kerentanan dalam sistem. Itu yang dapat mengakibatkan pelanggaran data, kehilangan, atau kerusakan. Terus unsur-unsur resiko keamanan itu ada aset, ancaman, kerentanan, dan dampak. Aset ya apa aja yang kita miliki, entah data, informasi, sistem, atau infrastruktur. Ancamannya itu potensi bahaya yang dapat merusak atau mencuri aset. Kerentanan untuk kelemahan dalam sistem yang bisa dieksploitasi oleh ancaman dan dampaknya. Konsekuensi atau kerugian yang bisa timbul jika ancaman terrealisasi. Untuk proses itu eh, pertama, identifikasi risiko dulu. Kita mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan. Langkah awalnya itu kita pertama itu menemukan dan mendokumentasikan semua potensi risiko. Misalnya kalau ancaman fisik itu ada kebakaran, banjir, atau pencurian perangkat. Kalau ancaman cyber itu ada kayak serangan malware, phishing, atau down of service atau DOS. Terus langkah keduanya itu analisis risiko. Kita mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Dampaknya itu seberapa besar kerugian yang kita alami jika risiko itu terjadi. Apakah skalanya rendah, sedang, atau tinggi. Jadi ada low, middle, or high. Kemungkinan terjadinya risiko itu seberapa sering ancaman ini bisa terjadi. Kita hitung juga probabilitasnya, rendah, sedang, tingginya. Menggunakan metrik risiko. Ini metode risikonya jadi ada kemungkinan tingginya, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Ini kita metrik risikonya nih, contohnya. Terus langkah selanjutnya itu adalah evaluasi risiko. Itu kita menentukan prioritas risiko berdasarkan hasil analisis. Dari evaluasi risiko ini kita bisa menentukan apakah risiko dapat diterima atau perlu dikendalikan. Kalau risikonya tinggi, itu udah pasti kita harus melakukan tindakan segera. Kalau risikonya rendah, mungkin bisa ditoleransi atau dipantau secara rutin. Ya, tetapi kita harus tetap menjaga kayak memperbarui atau up to date dari sistem keamanan yang kita buat di sistem tersebut. Terus proses selanjutnya itu pengendalian risiko. Nah, jika misalnya terjadi aja yang perlu kita eh, lakuin untuk mengurangi risiko tersebut. Dan pasti kita mah harus menghindari risiko. Terus mengurangi risiko itu dengan kita bikin firewall-nya atau bikin nyalain antivirusnya atau mungkin biar kalau misalnya amit-amit datanya dari sistem yang kita buat itu hilang, kita masih punya backup data. Terus eh, memindahkan resiko, misalnya diasuransiin asetnya atau informasinya, atau mengalihkan kepada pihak ketiga yang bisa mengatur sistem kita dengan baik. Dipercayakan dengan si pihak ketiga nih. Tapi pastikan mereka itu juga terjamin keamanannya. Maksudnya data yang kita percaya ke mereka itu benar-benar terjamin. Entah itu sertifikat profesionalnya atau dia punya entah penghargaan profesionalnya dan lain-lain. Terus ya kita juga bisa dan harus menerima risiko atau memantau risiko yang dianggap rendah. Tetap kita walaupun terlihat risikonya terendah, kita tetap harus waspada. Tadi kakak jelasin kita harus tetap up to date dalam keamanannya, sistemnya kita harus up to date terus dalam keamanannya karena kan hacker-hacker itu juga kan setiap harinya dia akan terus berevolusi untuk mencari cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia maukan. Kita lanjut proses selanjutnya itu pemantauan dan peninjauan ulang.
Jadi kita pantau risikonya secara berkelanjutan dan mengevaluasi aktivitas tindakan mitigasi. Dari mulai proses manajemen risiko harus terus dipantau dan diperbarui. Nah, tadi kan makanya bilang harus di up to date. Resiko baru bisa muncul dan kontrol yang diterapkan mungkin memerlukan penyesuaian. Jadi ya penyesuaian datanya karena nanti kita perbaruin dulu ya kita harus misalnya sistem sekarang udah harus semuanya harus ada blockchain-nya, semuanya harus ada certificate authentication-nya, ada SSL-nya. Kemudian ya pasti kita harus mengaudit keamanan secara rutin untuk membantu tadi proses awal tadi mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan resiko. Terus itu mitigasi resiko. Ada contohnya. Pertama itu backup data secara berkala. Backup data secara berkala itu untuk meminimalkan resiko kehilangan data akibat serangan atau bencana. Terus menggunakan firewall dan IDS atau IDS. Nah, nanti kita akan bahas apa itu IDS dan IDS. Itu untuk mengurangi risiko serangan dari luar jaringan. Terus udah pasti kita harus melakukan pelatihan kesadaran keamanan. Entah itu pelatihan sistem baru atau pelatihan untuk hmm, meminimalkan kesalahan manusia atau error human error. Atau jangan kita butuh pelatihan juga kayak kan sekarang udah banyak klik link ini dapat hadiah, klik link itu dapat diskon. Itu kita harus bisa memberi pelatihan juga untuk kesadaran keamanan. Terus untuk jenis risiko dalam keamanan komputer itu ada 5. Ada risiko teknis, ada risiko manusia, ada risiko fisik, ada risiko operasional, dan ada risiko kepatuhan. Untuk risiko teknis itu biasanya karena kelemahan sistem atau perangkat lunak. Kayak ada bugnya, keamanannya rendah, atau jaringannya itu nggak aman. Kemudian untuk risiko manusia itu tindakan entah itu sengaja atau tidak sengaja. Atau human error. Dia main asal-asal ngeklik aja. Link-link yang seharusnya nggak dia klik. Atau dia menggunakan password yang cuma 12345. Atau malah dia passwordnya diumbar ke medsos. Jadi dia membocorkan informasi spesifik. Kemudian risiko fisik. Risiko fisik yang mungkin terjadinya bencana alam yang mungkin kita nggak bisa prediksi. Atau bencana-bencana lain kayak kebakaran. Itu kan juga termasuk bencana yang mungkin nggak bisa kita prediksi juga. Atau malah ada pencurian dari orang dalam. Atau pencurian dari orang luar juga. Paling yang juga termasuk dengan resiko fisik. Kemudian ada resiko operasional, itu seperti pas kita lagi nge-backup, ya itu mungkin kan ada resiko kegagalannya. Jadi kita harus punya prosedur daruratnya atau tidak. Jadi kita siapin juga untuk prosedur daruratnya. Terus resiko kepatuhan. Nah, apakah keamanan dari sistem yang kita bikin itu sesuaikan dengan peraturan atau pedoman? Kayak pedoman itu ada GDPR, terus ada HIPAA. Kalau kita ketahuan melanggar keamanan tersebut, mungkin kita bisa mendapatkan denda dan kerugian hukum. Untuk GDPR dan HIPAA ini nanti akan kita bahas di pertemuan 12 atau 11 gitu. Terus studi kasus ransomware itu serangan ransomware itu dia mengenkripsi semua data perusahaan. Jadi dia bikin operasinya berhenti selama beberapa hari. Biasanya itu kerugiannya finansial jadi mungkin
yang tadinya kita kerja bisa kerja secara bebas, tapi karena sistem kita lagi down atau terserang sama ransomware ini, kita jadi nggak bisa kerja. Jadi kerjaan kita terhambat itu kan termasuk kerugian finansial juga. Kerugian finansial, kerugian waktu, ya kan. Terus kesalahannya kita lupa untuk backup data. Dan tidak adanya pelatihan keamanan di Kalimantan. Itu kesalahan. Terus pelajarannya kita perlu dan pentingnya untuk mitigasi risiko atau melakukan backup rutin dan pelatihan. Nah, ini udah nyampe kesimpulan. Kesimpulan seperti biasa, baca kesimpulannya yang udah ada di IB, di materi yang udah pas share. Kalau gitu, kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.